Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita mengudara kembali untuk melihat dari progres capaian atau hasil pengerjaan yang dilakukan tadi siang, di mana progres pengaspalan juga dilakukan di bagian tikungan ke-9 menuju ke-11, yaitu area run-off. Jadi semakin yakin dan selalu optimis bahwa lintasan ini akan segera terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Iya, jadi langsung saja kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Tapi sebelum kita maju ke depan, kita bisa perhatikan di sini ya. Terlihat dua alat finisher dan alat-alat tandem maupun pneumatic tire roller sudah bersiap-siap ini di bagian sebelah kiri atau di bagian jalur pit lane. Kayaknya akan dilakukan progres pengaspalan besok ini, kita tunggu saja ya. Jadi untuk pengerjaan di lintasan Surya Mandalika ini terus dilakukan progres percepatannya seperti yang kita ketahui. Untuk di bagian track lane atau di bagian track utama sudah selesai untuk pengaspalan secara 100%. Saat ini memang tinggal difokuskan untuk pengerjaan di jalur-jalur seperti area run-off yang berada di sisi lintasan maupun pengerjaan di area curb, maka terselesai sudah secara 100% nantinya. Tinggal untuk pengerjaan di bagian fasilitas seperti race control, pedok, dan bangunan-bangunan lainnya akan terus dikebut. Ya, saat ini kita sudah berada di gantry lampu start seperti yang kita perhatikan di sini ya. Pengerjaannya atau progres persiapannya untuk pelepasan di bagian talinya sudah mulai dilakukan. Memang di sini ya masih terus dilakukan pengukuran dan kayaknya ditambahkan satu lagi bentuk tiang di bagian tiang penyangga ya, di bagian tiang intinya di sana ya, terus dikerjakan karena memang dianggap ini mungkin terlalu berat ya di bagian kerangkanya, maka ditambahkan sedikit di sana untuk kekuatannya di bagian tiang penyangga. Oke, kita lanjut ke bagian podium di sini atau race control, di mana pengerjaan pada sore hari ini masih terus berlangsung. Begitu juga untuk pengerjaan yang ada di sini masih terus dikerjakan sampai sore ini. Bisa kita perhatikan para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka ya. Walaupun ini sudah sore memang, tapi mereka pantang menyerah ya. Bahkan akan dilakukan progres lembur di sini untuk menyelesaikan dari proyek ini. Ya, di sana di bagian atasnya sudah mulai terlihat rapi. Untuk di bagian kerangkanya dilakukan penembakan di bagian sisi kiri dan kanan supaya bisa terlihat lebih rapi dan akan dilanjutkan untuk penaruhan bagian atapnya. Dan di podium sini ya, di area podium maksud kita ini sudah mulai terlihat perakitan. Untuk di bagian kerangka sudah mulai disiapkan, akan dilanjutkan untuk progres pengecoran lanjutan yang akan dilakukan di sini ya. Kita tunggu saja untuk progresnya. Selain dari pengaspalan, progres pengerjaan yang ada di sini juga terus dilakukan progres percepatan supaya bisa terselesaikan atau bisa kejar target sesuai dengan harapan yang sudah disiapkan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu ya bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Di mana saat ini untuk pengaspalan di bagian track lane sudah mantap dan saat ini kita sudah berada di area pedok atau di belakang pedok di sini ya. Terlihat di sini banyak sekali aktivitas pada sore hari ini terus dilanjutkan di sirkuit Mandalika ini. Dimana nanti akan dibangun juga di sini untuk penempatan di bagian convention exhibition maupun hospitality suite di bagian sebelah belakang kiri ini tentunya ya, untuk perlengkapan di bagian fasilitas pendukung untuk pelaksanaan perhelatan MotoGP tersebut. Ya, di sini di bagian sisi kaplingan keempat untuk jalur di bagian medical center ya, terus akan dilakukan progres untuk perapian di bagian permukaan dan akan dilanjutkan untuk pengecoran supaya rata semuanya. Kita lanjut lagi untuk menuju ke tunnel pertama, di mana di sini ya pembuatan untuk trotoar kalau tidak salah di bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk dinding retaining wall-nya sudah dilakukan. Mungkin akan dibuat sebagai pejalan kaki nanti untuk para penonton yang menuju ke dalam ya, dengan berjalan kaki akan lewat di pinggirnya seperti itu. Ya, di sini masih terus dikerjakan di bagian tunnel pertama yang ada di sini ya.
baik penaruhan di bagian pipa-pipa yang sudah dikoneksi ya untuk saluran pembuangan airnya. Nanti akan disedot di sini ya secara otomatis tentunya di bagian air yang ada apabila terus masih merembes maupun apabila hujan nanti tidak menutupi kemungkinan air akan masuk sedikit dan akan dilakukan progres penyedotan oleh mesin yang sudah disiapkan di bagian sebelah kiri untuk tunnel pertama yang ada di sini. Kita berbelok ke sebelah kiri untuk melihat pengerjaan di bagian dinding pembatas, di mana di sini juga akan ada tribun nanti ya di bagian tunnel atau sisi kiri trek lurus menuju tikungan pertama. Terdapat juga nanti tribun yang akan memanjang sampai di depan sana. Dan saat ini untuk pengerjaan di bagian dinding pembatas terus berlanjut di sini, tinggal untuk penaruhan di bagian safety fence-nya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada pada kesempatan sore hari ini. Kita tarik sedikit di sini untuk melihat dari visual, di mana di tikungan pertama ini bisa kita perhatikan untuk pasca pengasalan di bagian area run off sudah terkoneksi semuanya. Jadi untuk lintasan sirkuit Mandalika di bagian area run off-nya sudah dilakukan progres lapisan kedua sampai tikungan ke-8. Dan begitu juga untuk lapisan ketiga sudah dilakukan kemarin untuk area run off juga di tikungan ke-5 menuju ke-8 itu. Tinggal untuk lanjutan saja seperti yang kita lihat tadi siang ya, pengaspalan di lapisan kedua dilakukan di tikungan ke-9 menuju ke-11. Kita akan lihat ke sana nanti. Ya, sebelum kita maju ke depan kita perhatikan dulu untuk aktivitas atau capaian yang ada di tribun VIP. Ya, ini merupakan tribun VIP di mana saat ini untuk pemasangan di bagian pagisting untuk tiang sendiri masih terus berlangsung dan pengecoran di bagian lantai dasar sudah dilakukan. Jadi segera mungkin akan dilanjutkan untuk progres pembangunan secepatnya ya untuk bagian tribun VIP tersebut. Dan seperti yang kita ketahui di sini ya, di area grapple luas sekali di tikungan pertama memang seperti yang kita lihat bersama-sama kemarin di sini ada jalur di bagian sebelah kiri ini dan saat ini sudah ditaruh di sini geotekstil. Maka ini artinya akan dihamparkan ke bagian sisi sebelah kiri untuk area run off yang berada di sini. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di kesempatan sore ini, di mana di tikungan pertama ini menuju tikungan kedua pasca untuk pengaspalan lapisan ketiga sudah dilakukan dan area curb yang berada di bagian sisi kiri ini akan terus dilakukan progres pengecoran karena seperti yang kita ketahui ya, setelah pengaspalan lapisan ketiga maka akan dilanjutkan untuk progres pengerjaan di bagian area curb maupun area verge di bagian sebelah kanan yang terkoneksi ke arah rumput nanti akan dicat ya seperti lintasan-lintasan yang ada di luar sana. Begitu juga untuk area long lap penalty di sini akan terkoneksi area verge menuju long lap penalty. Jadi teman-teman tadi ada yang berkomentar juga ya. Ini adalah bagian long lap penalty di bagian tikungan ke-2, 3 menuju ke-4 ini ya. Ya, 2, 3 ini merupakan long lap penalty yang berada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-4 menuju ke-5. Di sini memang untuk pasca dari pengaspalan yang sudah dilakukan terlihat rapi sekali ya, mulus memang. Tinggal untuk pengaspalan lanjutan di bagian area run off ini belum terkoneksi menuju tikungan ke-5. Karena pengaspalan di tikungan ke-5 ini batas kemarin ya untuk bagian lapisan ketiga. Ini dia. Jadi akan dilanjutkan nanti dari tikungan pertama menuju tikungan ke-5 ini. Begitu juga di depan sana dan terus selanjutnya supaya bisa terkoneksi dengan sempurna di keseluruhan lintasan ini. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 dan di sini jalur dari bypass dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika sudah terlihat ya, pembuatan badan jalan di sini lebar sekali kalau kita lihat di sana ya. Akan terkoneksi menuju ke sini nanti seperti yang kita lihat di sini juga lagi dilakukan progres untuk pemadatan maupun penghamparan di sini akan terkoneksi menuju ke lintasan sirkuit Mandalika. Di mana untuk progres pengerjaan di bypass yang mempunyai panjang 17,3 km itu saat ini sudah mulai dilakukan progres pengaspalan dan akan segera terselesaikan juga. Ya, di bagian sebelah kanan bisa kita lihat di sana untuk pemadatan maupun pengerjaan. Di bagian sebelah kiri ada rumput terus terlihat ya sampai sore ini.
dan akan segera dilanjutkan juga di semua titik. Jadi setelah kita pantau bersama-sama pada sore hari ini, terlihat jelas untuk hasilnya di semua titik terus dilakukan supaya bisa terselesaikan untuk mega project Street Circuit Mandalika yang Indonesia punya. Kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Kita coba akan perhatikan untuk kondisi terkini yang ada di tunnel kedua ya. Jadi sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai 2 tunnel yang dibangun untuk jalur menuju ke zona tengah maupun jalur para penonton menuju ke tribun tengah tentunya. Jadi di sini untuk kemajuannya terlihat wah mantap ya. Jadi untuk tunnel kedua ini sudah kering, kemarin memang banyak sekali di sini air yang merembes dan membuat sedikit terganggu di bagian tunnel ini tersebut karena memang di sini masih belum dilakukan progres untuk kerjaan lanjutan kemarin. Jadi saat ini sudah terus difokuskan tentunya. Melihat dari kondisi dan situasi saat ini memang sudah selesai untuk pengaspalan lapisan terakhir di bagian track lane. Maka dari itu untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan yang ada harus terus dikebut supaya bisa menyelesaikan dari target yang sudah disiapkan. Di sini juga terlihat ya sudah mengering untuk airnya, terus dilakukan perbaikan. Para pekerja sangat gercep sekali tentunya ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Jadi kita tetap pantau buat melihat dari situasi dan kondisi sampai saat ini. Begitu juga untuk drainase di bagian sebelah dalam ini sudah terkoneksi ke menuju Laguna yang ada di tikungan ke-12 sana ya. Ini bisa kita perhatikan di bagian sebelah dalam ini sudah mantap sekali. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di sini di tikungan ke-8 menuju ke-9. Lihat di sana di bagian sebelah kiri dan kanan ya, belum dilakukan progres untuk pengaspalan. Di sana akan diaspal ya, bukan ditanami rumput atau gravel. Ini merupakan jalur exit atau jalur keluar menuju ke outer maupun inner surface road. Ya, dan di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk sambungan di bagian track lane terlihat ada sedikit perbedaan, tapi tidak masalah ya. Ini yang penting elevasi, jadi kerataan itu yang penting. Oke, di bagian sebelah kiri juga area run off, jadi batas inilah yang dilakukan progres pengaspalan tadi siang. Dan kita coba melihat ke depan untuk situasi yang ada, tetapi di sini kita putar sedikit karena memang angin ini kencang sekali kita rasakan, tetapi kita terus terbang buat kalian semua untuk melihat dari situasi dan kondisi sejauh ini yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui di area run off tinggal di bagian sebelah kiri tikungan ke-13 menuju ke-14 itu yang belum dilakukan progres pengaspalan. Apakah hari ini atau besok maksud kita akan dilanjutkan? Kita akan sama melihat ke depan sana untuk melihat situasi yang ada. Ya, sebelum kita maju ke sana, kita perhatikan di sini untuk hasil dari pengaspalan yang sudah didapatkan di area run off yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-11. Terlihat semakin rapi tentunya untuk trek lintasan yang ada di sini. Ya, luar biasa sekali ya, kita bisa perhatikan bersama-sama. Ini sudah mantap, ini lapisan kedua ya, belum lapisan ketiga yang ada di sini. Terlihat perbedaannya di sana memang, tapi kita tidak bisa turun ke bawah ini. Besok kita akan eksklusifkan video bawah untuk melihat dari model dimana untuk bagian trek lintasan bersama drainase oroton, begitu juga untuk bagian run off bagaimana tingginya, supaya kalian tahu bahwa di sini juga akan dilanjutkan untuk progres pengaspalan lapisan ketiga supaya rata. Ini merupakan bagian dari trek utama atau trek lintasan juga ya. Tapi kenapa lebih lebar untuk area run off yang berada di sisi lintasan di sirkuit Mandalika? Karena keamanan diutamakan. Keamanan untuk para pembalap adalah nomor satu kita buat di sini, supaya ini adalah sirkuit satu-satunya yang menyajikan keamanan yang luar biasa bagi para pembalap. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada dari tikungan ke-11 menuju ke-12. Jadi untuk batas pengaspalan tadi kita lihat bersama-sama di sana ya, untuk area run off pada tadi siang yaitu sudah sampai menuju tikungan ke-11. Dan di sini juga akan dilakukan progres pengaspalan di bagian sebelah kiri area verge menuju ke depan ini yang sudah dilakukan progres pengaspalan. Dan untuk sore ini ya, jadi di depan sana sudah tidak ada penutup lagi untuk sambungan, kita akan sama-sama melihatnya.
Kemarin sempat kita agak kaget sedikit ya, mau melihat tetapi ternyata ada penutup ya, jadi kita tidak sempat. Oke, kita coba turun ke bawah untuk melihat situasi yang ada, untuk melihat dari sambungan yang dilakukan untuk bagian track line maksud kita ya, di lapisan ketiga ini. Ya, ini dia. Jadi seperti inilah situasinya untuk sambungan, memang sedikit ada warna belang-belang tetapi tidak masalah ya, yang penting dari kerataannya. Nah, kita zoom sedikit. Ini dia ya. Jadi rata sekali di sini kalau kita lihat ya, tidak terasa sambungan ada. Mantap ya, benar-benar sangat teliti sekali memang progres pengerjaan yang dilakukan di bagian trek lintasan, di mana sambungannya benar-benar harus sesuai elevasinya. Mantap. Iya, jadi itulah dia tadi sambungan yang ada di lintasan Sri Mandalika di bagian trek utama ya, mantap sekali, rapi dan mulus. Oke, di sini di bagian sebelah kiri ternyata yang kita bilang tadi, ternyata di sini sudah dilakukan progres prime code. Artinya akan dilakukan progres lanjutan yaitu pengaspalan di bagian sebelah kiri, maka terkoneksi sudah di bagian area run off yang ada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Dan di sini sudah standby juga alat finisher ya. Dan ini tidak terkoneksi untuk area rumput. Kenapa? Karena memang di sini akan dibuat jalur menuju ke inner surface road yang berada di sini. Nah, outer surface road maksud kita. Nah, ini seperti inilah situasinya nanti untuk jalur evakuasi tersebut. Ya, jadi setelah kita melihat di sini ya, di tikungan ke-14 menuju ke-15 sudah bersiap-siap, ini semakin optimis tentunya kita dengan melihat situasi seperti ini. Maka bulan ini akan terselesaikan semuanya untuk progres pengaspalan yang ada. Ya, kita tarik sedikit karena memang ada bukan silo ya, tetapi ada sedikit kurang bagus karena matahari mau tenggelam. Oke, di sini bisa kita perhatikan ya, lebar sekali jadinya ya, run off yang sisi kiri dan kanannya ini di bagian track lane. Track lane aja 15 meter, ini kayaknya lebih ya. Dan di sana 30-an atau kurang lebih dari 50-60 meter ini. Lebar sekali untuk jalur track lintasan ini. Keamanan memang diutamakan seperti yang kita bilang tadi. Oke, di sini juga area curb masih terus dikerjakan di tikungan ke-14 menuju ke-15, dan di sini juga akan dilanjutkan untuk penyiraman prime code nanti untuk terkoneksi ke depan sana supaya terkoneksi semuanya. Ya, selain pengaspalan di bagian sebelah kiri tadi, juga di sini ya sudah disiapkan pengaspalan, mungkin 2 titik akan dilanjutkan besok supaya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita, dan kita berharap semuanya akan berjalan lancar untuk bisa menggelar balapan MotoGP nantinya maupun WSBK di tahun 2021 ini. Kita optimis Indonesia pasti bisa. Iya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, kita sudah lihat semuanya untuk progres pengaspalan di mana-mana saja. Titiknya besok lanjutan ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan tikungan ke-17 bagian sebelah kiri jalur pit lane. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi saya ada yang salah, mungkin mohon dimaafkan ya. Tidak luput, kita adalah manusia tentunya. Oke, dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, jadi sebelum kita menutup video ini, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan jaya. Merdeka buat kita semua, kita yakin Indonesia bisa. Oke, akhir kata sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, dan saya ucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.